Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Ratni Manurung dan di sini saya akan membahas beberapa topik. Yaitu yang pertama saya akan mencoba menginstal contoh sebuah aplikasi ataupun software. Dan yang kedua saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari driver. Dan saya akan menunjukkan apakah sebuah driver itu sudah terinstall di perangkat saya atau tidaknya. Dan yang ketiga saya akan membagikan cara dan mempraktikkan bagaimana sebuah memori itu, atau di sini saya punya partisi C dan D. Saya akan membuat partisi baru yaitu partisi E. Dan keempat, saya akan menjelaskan bagaimana caranya melindungi sebuah perangkat kita agar berjalan dengan maksimal dan lebih efisien. Dan mari kita pergi ke pembahasan yang pertama. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan memberi contoh menginstal sebuah software di VirtualBox ini. Dan saya akan mencoba menginstal contohnya itu adalah Chrome. Oke, kita masuk di sini dulu, kita tambah tab. Dan di sini saya akan menginstal Chrome versi lama, karena jika saya mendownload di versi yang terbaru di 2025 ini di Windows 7, mungkin dia akan error dan tidak bisa diinstal. Jadi saya akan menginstal Chrome versi lama. Itu download Chrome versi yang 109. Oke, di sini saya akan menginstal yang Chrome 109. Dan kita ambil yang ini teman-teman. Saya akan mencoba yang ini. Nah, di sini saya akan mengunduhnya dan kita tunggu. Nah, di sini. Di sini dia sedang mengunduh teman-teman. Kita tunggu saja. Mana tadi? Kita run. Nah, di sini rupanya sudah ada teman-teman. Nah, di sini kita tunggu penginstalannya. Mungkin ini akan memakan waktu yang agak lama dan kita harus menunggunya. Dan jangan lupa kita harus mengaktifkan internet kita. Ya teman-teman. Kita tunggu. User. Nah, di sini Chrome-nya sudah berhasil kita install ya teman-teman. Jadi untuk bagian pertama, untuk bagian mendownload dan menginstal software itu kita sudah berhasil, yaitu kita menginstal Chrome ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian driver. Driver laptop itu diibaratkan sebagai penghubung dan penerjemah antara sistem operasi dan perangkat keras di dalam laptop. Seperti contohnya komponen komputer kita tuh, seperti keyboard, touchpad, speaker, kamera, VGA. Dan agar semua komponen itu bisa bekerja dengan baik, sistem operasi itu butuh software untuk menerjemahkannya. Tanpa driver ini, sistem operasi tidak tahu bagaimana cara mengendalikan perangkat tersebut. Sebagai contohnya itu, kalau driver audio itu belum terpasang, laptop tidak mungkin dan tidak bisa mengeluarkan suara. Kalau driver WiFi tidak ada, laptop tidak bisa menghubungkan ke internet. Fungsinya utama driver itu pada laptop adalah menghubungkan software dan hardware. Driver membuat sistem operasi kita bisa berbicara dengan perangkat keras dan bisa saling terhubung. Jadi kesimpulannya di sini adalah driver laptop itu yaitu perangkat lunak yang penting untuk menghubungkan antara perangkat keras kita dengan
dengan perangkat lunak yang penting. Dan cara melihat driver yang terinstall di laptop kita itu cukup mudah. Kita cukup klik kanan di bagian start, kita masuk ke device manager, dan ini adalah contoh driver yang sudah terdownload di laptop kita ya teman-teman. Di sini ada audio input, ada baterai, dan contoh driver yang belum terinstall di sebuah perangkat itu adalah seperti pada gambar ini teman-teman. Dan itu adalah contoh driver yang terinstall dan tidak terinstall di perangkat kita. Nah, di sini kita akan lanjut, kita akan membuat partisi baru, atau lebih tepatnya kita akan membagi partisi hard disk. Dan caranya adalah kita masuk dulu ke file explorer. Kita lihat dulu di bagian disk PC. Nah, di sini saya akan membagi partisi D ini. Di sini totalnya sekarang ada 293, dan saya akan membaginya sekitar 70 GB untuk partisi baru, dan dibagikan ke partisi D ini untuk selebihnya. Dan caranya adalah kita klik saja kanan pada disk PC, kita show lagi, kita klik manage, dan kita ambil bagian storage di bagian disk management. Dan di sini kita dapat melihat total disk kita sekarang ada sekitar 476 GB. Itu adalah total disk kita. Dan di sini sebenarnya sudah ada beberapa partisi, yaitu ada partisi C dan D. Dan selebihnya itu digunakan oleh sistem pada komputer kita. Dan di sini kita gunakan tadi adalah kita bagikan partisi D. Kita klik kanan dan kita klik shrink volume, dan kita tunggu. Dan di sini total dari partisi D-nya itu kita lihat di sini ada 259 lebih. Dan partisi yang dapat kita bagi itu ada maksimal ada 203.773 MB yang maksimal dapat kita bagikan. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya akan membaginya menjadi 70.000, yaitu sekitar 70 GB. Nah, di sini sudah 70.000, dan ada sekitar 189.000 yang akan tertinggal di partisi D. Dan kita screen, kita tunggu. Nah, dan di sini ini adalah bagian yang kita bagi tadi, dan kita klik kanan, kita klik new simple volume, dan kita klik next. Dan di sini saya akan mengambil semua bagian ini, dan kita next. Dan di sini kita dapat memilihnya mau buat letter apa, dan di sini saya akan membuat E. Kita next, dan di bagian volume labelnya teman-teman dapat mengubahnya, dan saya akan mengubah di sini menjadi data. Oke, kita next, kita finish. Nah, di sini sudah ada partisi E, dan kita lihat tadi bagian file explorer-nya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada partisi baru, yaitu partisi data E yang kita buat tadi. Ada sekitar 69 GB, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian bagaimana cara merawat laptop kita agar berjalan lebih maksimal dan dapat lebih awet. Dan saya punya beberapa tips untuk itu. Yaitu tips pertama, yaitu hindari alas yang memungkinkan sirkulasi udara oleh laptop itu terhambat. Hindari seperti alas laptop seperti di kasur dan di bantal. Itu dapat menyebabkan laptop menjadi panas karena sirkulasi udara itu dapat terhambat.
Nah, untuk tips kedua yaitu penggunaan daya baterai. Eh, Kamu mungkin pernah mengalami hanya mengerjakan sebuah tugas tapi daya baterai kamu itu cepat terkuras. Dan caranya itu agar eh, menghindarinya itu kita masuk saja ke task manager. Oke, details. Dan di sini saya contohkan di Canva ini. Saya tidak menggunakan Canva tapi ini berjalan sendiri. Dan untuk menghemat penggunaan daya baterai itu kita klik saja kanan dan end process tree. Dan di sini kita dapat menghemat penggunaan daya baterai. Dan tips berikutnya adalah penggunaan antivirus. Antivirus itu berfungsi untuk melindungi perangkat kita dari virus, dari program yang tidak sah, dan program yang berbahaya. Virus itu bisa masuk melalui perangkat flash disk, internet, maupun aplikasi yang disentuh dari sumber tidak resmi. Jika perangkat terkena virus, kinerja kita bisa lambat, perangkat kita bisa lambat, error, bahkan data kita bisa hilang. Jadi selain antivirus, update sistem dan driver juga itu merupakan hal yang penting, bertujuan untuk memperbaiki kesalahan sistem pada sistem itu untuk menutup celah keamanan dan meningkatkan kinerja perangkat. Sistem yang tidak pernah update itu lebih mudah diserang oleh virus dan sering mengalami gangguan. Kemudian menggunakan perangkat atau laptop secara bijak. Artinya di sini adalah kita memakai laptop dan komputer itu sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Setiap komputer atau laptop memiliki spesifikasi dan batas tertentu. Jika perangkat dijalankan melebihi spesifikasinya secara terus-menerus, tidak tertutup kemungkinan perangkat itu akan rusak. Selain itu, membiarkan banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang juga dapat membuat perangkat bekerja lebih keras dan menjadi lambat. Oleh karena itu, sebaiknya menutup aplikasi yang tidak digunakan dan hanya menjalankan program yang benar-benar diperlukan. Penggunaan yang bijak juga membantu menjaga suhu perangkat kita atau komputer kita itu tetap terjaga dan stabil, menghemat daya baterai, serta membuat perangkat lebih awet dan bekerja secara optimal. Kemudian yang terakhir adalah mengatur penyimpanan dan aplikasi. Mengatur penyimpanan dan aplikasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung penggunaan perangkat secara optimal dan maksimal. Jika memori penyimpanan itu terlalu penuh, kinerja perangkat pastinya akan menjadi lambat karena sistem itu membutuhkan ruang yang kosong untuk bekerja. File-file yang tidak terpakai seperti video lama, dokumen ganda, atau aplikasi yang jarang digunakan sebaiknya segera dihapus. Selain itu, terlalu banyak aplikasi atau software di perangkat kita juga akan membuat perangkat kita itu mendapat beban yang lebih besar dan bekerja lebih berat, terutama saat dinyalakan karena beberapa aplikasi itu berjalan di latar belakang. Dengan menyimpan file secara rapi, menghapus aplikasi yang tidak diperlukan, dan memindahkan data ke penyimpanan eksternal dan cloud, perangkat akan menjadi lebih cepat dan ringan. Juga akan membuat perangkat itu bekerja lebih efisien. Oke, baik teman-teman, sekian dari pembahasan kita pada video kali ini dan harapannya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri video ini. Terima kasih.